lagi nungguin teman-teman untuk join, jadi supaya lebih rame. Buat teman-teman yang lagi di sini, tolong gabung ke MD Dermatics Indonesia, gabungnya di sini. Kita bakal ngobrol-ngobrol hari ini. Saat ini kita baru aja live, jadi aku masih nungguin teman-teman untuk hadir. Kita bakal ngobrol-ngobrol bareng tentang gimana cara tampil pede, gimana supaya kita bisa nyaman, dan juga kita bakal bahas mengenai jerawat. Dan teman-teman kalau punya masalah jerawat juga bisa ikutan gabung, pantengin terus ya. Dan juga kita ada hadiahnya sampai 10 juta rupiah ya. Yes. Tolong penonton bayaran tepuk tangan. Good. Oke, anyway teman-teman, for information, kita fokus live-nya tuh di MD Dermatics Indonesia. Jadi kalau misalnya di sini dan di sini kamera aku dan nanti tamu-tamu yang hadir nggak fokus wajahnya ke sana. Bu Santi, question box-nya MD Dermatics Indonesia, kita sudah melihat, kita sudah rangkumkan beberapa pertanyaan yang bisa kita tanyakan dan nanti kita akan jawab hari ini. Oke, kita sekarang masih menunggu gimana para penonton bayaran di belakang, apakah sudah boleh kita mulai? Yes. Mulai ya. Oke, kita mau siap-siap untuk mulai. Jadi topik kita hari ini untuk semua para penonton dan juga para loyal customers dari MD Dermatics Indonesia, kita akan membahas mengenai bagaimana cara kita tampil pede dan juga nyaman di depan kamera. Dan by the way, perkenalkan, saya Christine Sindoko. Boleh follow Instagram saya di Christine Sindoko. Dan juga buat teman-teman yang belum follow Instagramnya MD Dermatics, bisa follow Instagramnya yaitu md_dermatics_Indonesia. Dan juga hari ini kita nggak akan Dokter MD Dermatics selama sejak 10 tahun yang lalu. Wow, udah 10 tahun loh guys. Iya. Okay. Jadi MD Dermatics juga sudah beredar di seluruh dunia lebih dari 20 tahun. Jadi nggak asing lagi loh MD Dermatics produknya. Itu lama banget ya. Iya, dong. Dan juga buat teman-teman mungkin nggak asing dengan nama MD Dermatics. Nah, kalau misalnya pernah ke klinik kecantikan, terus pernah lihat yang namanya MD Dermatics produk-produknya, semua itu berarti asalnya dari SK Group? Iya dong. Oh, keren ya. Jadi kenapa bisa dari SK Group? Karena memang SK Group adalah official distributor di Indonesia. Jadi kalau bisa lihat di klinik kecantikan, semua sumbernya dari sini. Ada yang ingin buka klinik kecantikan, boleh ambil produknya. Silakan DM ya. Nah, bener banget tuh. Jadi kita juga hari ini bakal membahas tentang seputar produk-produk MD Dermatics juga ya. Oke, jadi jangan kemana-mana, tetap pantengin terus kalau pingin dapat hadiah dan juga pingin mengetahui mengenai. Oke, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu ya. Oke. Thank you. Yep. Oke, itu dia Ibu Santi, tepuk tangannya boleh. Yeay. Bayarannya dikurangin ya. Anyway, kita nggak cuman ada, tetap pantengin karena akan kita bahas semuanya pertanyaan itu hari ini. Tuh, kita coba ya. Bisa? Oke, kita masih mencoba untuk sambung ke tamu kita hari ini. Mau ya request. Dah. Tuh kok di sini salah dong, ini kan aku punya. Bilang sama nak dong, kontak kamu itu di MD dong. Oke, teman-teman, maklum, ini kita episode pertama, jadi kita masih mencoba ya, nggak apa-apa ya. Yang penting nanti kita tetap dapat bahas. Kita lihat sudah bisa bergabung, kita sudah coba invite nih. Halo. Hai, akhirnya bisa. Hai. Akhirnya bisa Natasha. koneksi juga nih ya. Halo. Oke, kita masih coba Kedengeran? koneksinya ya, kayaknya agak sedikit loading. Kedengaran? Aman? Oke, aman, finally. Hai, Akhirnya. Natasha bisa dengar kita nggak? Bisa, jelas banget. Oke, nggak delay juga ya berarti ya. Hai Nat, aku Christine. Hai. Oke, perkenalkan teman-teman semua yang lagi nonton, kita sudah ada Natasha. Natasha, mungkin boleh perkenalkan diri. Oke. Halo semuanya yang ada di sini, viewers setia MD Dermatics Indonesia. Perkenalkan, nama saya Natasha Germania. Saat ini saya sebagai TV presenter atau sportcaster. Terima kasih. Tuh, jadi Senang kalau deh misalnya akhirnya bisa join.
Senang ya finally ya. Yes. Dan teman-teman kalau misalnya merasa kok wajahnya nggak asing ya, karena memang sering tampil di TV. Dan tapi kita masih mencoba karena di sini nyambung sudah join, tapi di sini belum ya. Iya, nggak bisa. Kan cuma satu. Oh iya, oke, sorry ya. Maaf, saya yang gaptek. Oke, kita langsung mulai aja. Natasha, selain TV presenting dan juga sportcasting, kegiatannya sekarang lagi sibuk apa sih? Oke, kegiatan aku sekarang itu sebetulnya aku lagi jualan nih, Kak Kristi. Oh, jualan apa? Aku tuh jualan menstrual cup. Aku nggak akan bahas detail di sini sih pastinya, cuma maksudnya aku pengen memberitahu aja. Jadi tahu nggak sih, pernah dengar nggak sih tentang menstrual cup? Tahu. Yes, jadi ceritanya aku lagi mau jualan itulah gitu. Karena kan mungkin karena aku tuh lagi ikutan program ini ya, diet plastik dan juga go green dan lain-lain seperti itu. Jadi aku kepikiran untuk kenapa aku nggak jualan aja nih sesuatu yang bisa membantu bumi kita, bumi kita agar lebih hijau, jadi mengurangi polusi juga dan lain-lain. Akhirnya aku kepikiran untuk yaudah deh, di masa seperti ini akhirnya muncullah ide aku untuk cari dan kulik lebih jauh lagi tentang menstrual cup ini. Oh, that's really nice. Jadi kalau misalnya sedikit lah tentang menstrual cup, kalau teman-teman belum tahu, itu adalah pengganti pembalut yang biasa kita pakai. Yes, berbentuk silikon ya, dia itu medical grade yang bentuknya seperti corong gitu. Tapi aman ya berarti ya untuk kita pakai ya. Oke. By the way, kalau misalnya selain berjualan dan juga TV presenting, kan kita lagi pandemi COVID-19 ini nih. Ada dampak yang terkena nggak sih ke Natasha sendiri? Aduh, kayaknya bukan cuma aku ya, banyak semua orang ya. Dari pekerjaan apapun pasti merasakan dampak yang cukup besar dengan adanya pandemi ini. Kalau dari aku sendiri, ya mungkin dari teman-teman yang bekerja di entertainment juga memahami bahwa job panggilan kita jadi berkurang. Kamu juga kan, Kak Christine? Yes. Kan? Kamu juga MC kan ya? Iya, aku MC dan ya karena event gak boleh kan ya. Iya, pasti kan perizinan juga waktu itu kan kita sempat juga akhirnya di-cut ya. Jadi ya ngerasain dampaknya ya, sangat merasakan dampaknya, bener-bener ngerasa bahwa job jadi berkurang dan segala macam. Nah, disinilah aku mikir untuk kita tuh harus pintar-pintar untuk muter otak gitu. Oke, jadi salah satunya dengan berjualannya menstrual cup ini juga ya? Yes, betul banget. banget. Bagus sih menstrual cup karena selain berjualannya untuk profit, tapi juga untuk lingkungan juga bagus gitu. Yes, itu dia. Oke. Itu dia. Nat, kita boleh langsung masuk aja ya ke topiknya? Yuk. Yuk. Kita bakal bahas juga langsung. Jadi ini kita juga langsung menjawab dan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada dari question box kemarin di aku, di betul banget. Dan juga di Instagramnya MD Dramatics. Salah satu pertanyaannya adalah, apakah kita harus good looking untuk bisa pede? Apa harus cakep dulu nih, good looking dulu nih supaya bisa pede? Kalau menurut Natasha gimana? Kalau menurut aku sebetulnya good looking ini tolak ukurnya dari mana dulu. Kalau misalkan aku sendiri melihat good looking itu bukan cantik atau ganteng, sama sekali bukan, tapi good looking itu dimana kita harus pintar-pintar merawat diri. Misalkan kita menggunakan pakaian yang proper, yang menurut kita ini bisa menunjang penampilan kita. Nah, itulah dimana aku melihat, oh nih orang tuh good looking ya, enak dipandang gitu. Atau misalkan dia juga pintar merawat wajahnya gitu ya. Itu juga menurut aku justru masuk kategori yang it's good looking gitu. Jadi nggak harus cantik atau ganteng, dalam menjaga penampilan aja tuh itu udah bisa dikategorikan menurut aku as orang yang it's good looking, enak dilihat gitu. Jadi jawabannya adalah nggak harus cantik atau ganteng. Setuju sih, lebih ke penampilan ya. Kalau misalnya kita rapi, misalnya kita wangi, kita lebih merawat diri gitu ya. Lebih good looking dan menambah kepedean juga sih ya. Benar banget. Oke, benar-benar. Oke, selanjutnya aku pengen nanya juga dong. Kalau misalnya Natasha, kalau aku kan lebih sering nge-MC, kita sama-sama nge-MC kan, tapi bedanya di panggung kamu lebih ke TV, ya kan? Nah, kalau biasanya Natasha tuh gimana sih cara ngatasin nervous dan kadang kita ngeblank misalnya di depan kamera, itu gimana? Oke. Ini kalau misalkan ditanya soal gini, aku inget banget flashback ke awal-awal aku
bekerja sebagai TV presenter. Cie. Mhm, Waktu masih itu tahu. ada banyak banget pelajaran yang udah aku dapet dari mulai awalnya nggak bisa ngomong di depan kamera. Ada nggak sih Kak masa-masa seperti itu di mana kita tuh kayak wow Ada nervous banget sampai nggak bisa ngomong gitu. Ada Dan banget. karena memang backgroundnya waktu awal aku masuk di entertainment itu aku nggak punya apa ya, aku nggak punya knowledge lebih tentang seperti apa sih pekerjaan di depan kamera itu, seperti apa sih bekerja di entertainment. Aku tuh nggak punya knowledge banyak tentang itu, jadi aku benar-benar belajar dari nol gitu. Nah awal-awalnya kalau yang mungkin aku bisa sharing di sini cara mengatasi nervous, akhirnya aku dapet bahwa pertama stretching dulu, Oke, stretching apa nih? stretching muka, stretching lafal kita, a i u e o, atau misalkan stretching muka yang bener-bener, tau gak sih kayak yang kalau misalkan gitu loh, itu ya kalau aku tuh stretching kayak gitu justru akan reduce level nervous aku pertama. Yang kedua kayaknya menurut aku pribadi harus menguasai dulu materi yang akan kita bahas ya. Jadi misalkan bekerja di depan TV itu kan biasanya kita akan dapat briefing dulu atau diinformasikan dulu topik apa, materi apa yang akan kita bahas. Nah kalau menurut aku ya kita gali dulu atau kita kuasain dulu nih apa yang akan kita bahas. Nah itu yang sebetulnya akhirnya bikin kita merasa pede karena kita tahu apa yang akan kita omongin nanti gitu sih. Oh gitu. Oke, berarti tiap orang kan beda-beda nih. Kalau dari Natasha tadi adalah, kalau bisa aku boleh recap sedikit adalah stretching. Stretchingnya dari mimika, misalnya A, I, U, E, O-nya, R-nya, ROR. Terus juga, mohon maaf, tolong fokus di belakang. Terus tadi kita juga, nah kita jadi lupa kan mau ngomong yang apa. Menguasai materi. Product knowledge-nya berarti ya, product knowledge-nya kuasain dulu. Itu sih yang paling penting. Karena ya aku juga setuju, biasanya kalau misalnya kita kurang menguasai product knowledge, itu akan efek dengan penampilan kita pas di panggung. Ya kita jadi kagok, aduh tadi mau apa, jadi ada yang tadi apa ya gitu. Ngestak gitu. Yes. Ya. Bener. Oke, lanjut lagi nih. Kalau misalnya lagi, nah gini, kalau aku dia dulu aku tuh masalah di wajah aku bukan tipe yang gampang berjerawat. Tapi kadang tuh bisa tiba-tiba nongol 1-2. Iya, dan sekarang aku tuh lagi bermasalah sebenarnya dengan jerawat karena aku kan selain MC aku kan juga content creator yang memang mencoba produk-produk skincare. Lagi coba salah satu produk dan kena imbasnya jerawat banget di sini. Nah, biasanya kalau misalnya Natasha, pernah nggak sih ngalamin yang kayak mukanya lagi nggak oke dari apa? Biasa masalah Natasha apa? Jerawat atau apa? Jerawat sih, kayak perempuan tuh nggak jauh-jauh kadang musuh besarnya ada jerawat ya. Nah itu biasa Natasha gimana kalau misalnya mau tampil, mau syuting, terus lagi ada jerawat, itu gimana? Oke, kalau misalkan kayak gitu sebetulnya ini dia mungkin Kak Christine juga bisa tahu ya namanya bekerja depan kamera atau di depan banyak orang, kita akan selalu menunjang penampilan dengan cara ya salah satunya makeup ya nggak sih? Kita kalau dari aku sendiri memang aku tuh banyak banget makeup dalam 1 minggu tuh, banyak namanya kerja depan TV pasti harus makeupnya juga yang proper segala macam. Nah dari situ tuh kadang aku sering banget jerawatan atau misalnya nggak cuma jerawatan sih tapi muncul masalah-masalah wajah lainnya. Nah dari situ aku mulai cari-cari beberapa produk yang aku rasa aku butuhin nih gitu. Soalnya awalnya sebelumnya aku nggak terlalu care dengan produk ini sih Kak. Skincare, iya. Aku merasa aman-aman aja mungkin karena aku nggak nemuin masalah kulit yang gimana gitu ya. Tapi seiring berjalannya waktu, mulai muncul-muncul nih jerawat nih. Kalau aku boleh share, aku tuh masih ada beberapa jerawat flek gitu ya. Oh gitu. Ini sengaja nggak mau aku tutupin di live ini bahwa ya normal, jerawatan tuh it's normal gitu. Tapi akhirnya solusi aku adalah aku nyobain salah satu produk MD Dermatic yang aku suka banget namanya Acne Spot Corrector. Jadi yes, ini bener-bener aku suka banget. Aku tunjukin aja kali Kak Christine ya. Boleh. Tapi sebelum itu kalau kita nah itu dia, nggak apa-apa sih tunjukin juga nggak apa-apa karena semua pasti udah penasaran. Yang holy grail-nya dari Natasha tuh kalau dari MD Dermatic apa? Oke, ini my holy.
Oke, kita akan bahas lebih jauh deh. Karena aku juga pingin bahas tentang produk-produknya MD Dermatics. Kebetulan kita kan bahas, karena hari ini fokus kita untuk yang MD Dermatics dari segi produknya juga lebih ke jerawat ya. Untuk itu kita langsung undang pakarnya aja nih, Yes. dewanya MD Dermatics. Boleh ya, langsung di-invite aja. Bu Santi boleh join lagi. Nah, Halo Bu Santi. oke. Hai. Nah, Hai. kedengeran Natasha, kedengeran nggak? Ya, kedengeran. Oke. Ya. Tadi sempat udah ditunjukin sama Natasha tentang produknya dari MD Dermatics yang holy grail-nya yang paling favoritnya dari Natasha. Tadi boleh tunjukin lagi nggak, Nat? Nih, acne spot corrector. Ada nggak? ini Apa itu? acne Oke. spot corrector. Ini acne spot corrector, high potensi acne serum. Boleh dijelasin nggak? Oke, acne spot corrector ini untuk membunuh bakteri-bakteri jerawat yang sudah meradang. Jadi kalau misalnya seperti anak kan keluhannya itu kan jerawatnya agak meradang, seperti itu. Jadi itu sangat cocok untuk jerawat yang sudah meradang. Makanya di apply aja di jerawat-jerawat meradang itu. Oke. Acne spot corrector ini. Karena ini ingredients-nya itu ada alpha hydroxy acid dan salicylic acid. Jadi ini sangat bagus untuk mengeringkan juga untuk jerawatnya yang meradang. Oh gitu. Oke. Tapi kalau misalnya di Natasha ngerasain nggak efek yang baru aja disampaikan sama Bu Santi? Yes, bener banget. Aku tuh kayaknya make gini. Aku kalau make tuh malam biasanya ya. Sebetulnya ini boleh dipakai siang juga nggak sih Bu Santi? Sekalian nanya nih aku. Bisa sih, bisa. Bisa ya? Sekalian Oke. konsultasi ya. Iya, sekalian konsultasi nih. Oke, kalau aku tuh memang sering pakainya itu malam ya, karena biasanya kalau pagi kan aku langsung make up kalau misalkan kerja. Nah, tapi kalau misalkan acne spot corrector ini memang aku ngerasain bener-bener efeknya, jadi aku pakai malam. Biasanya tuh Bu, kan sering banget ya kita tuh ada kayak jerawat yang masih di bawah permukaan kulit yang belum keluar. Nah, biasanya tuh aku pakai itu, besokannya tuh jerawat tuh malah makin kempes. Jadi dia nggak bisa sampai ke atas permukaan kulit, nggak sampai yang nongol, dia udah kempes duluan. Itu sih yang bener-bener aku ngerasain. Dan juga aku sempat ada nih jerawat ini gede banget waktu itu di dagu. Kalau bisa lihat ini masih ada bekasnya. Tapi ini tuh cuma bekas doang. Ini udah nggak nonjol lagi sama sekali. Karena aku pemakaiannya kayak gitu. Jadi malam aku pakai, besokannya tuh biasanya udah langsung kempes. 1-2 hari kempes. Oh, dia nggak langsung nunggu matang, langsung kempes dulu ya? Berarti langsung disembuhkan gitu ya? Ini lebih juga ya? bagus juga loh, Christine. Kalau misalnya ada yang bekas-bekas jerawat itu juga bagus banget. Oh, buat bekas jerawat juga Bisa. Oh, berarti aku tetap pakai aja gitu ya, Bu ya? Iya, bisa. Meskipun dia udah kempes, tetap dipakein ya? Oh, oke, Iya. oke. Kalau misalnya untuk bekas jerawat ya mungkin lebih tipis ya pemakaiannya. Oke. Jerawat, teman-teman yang lagi nonton misalnya berjerawat, bisa pakein acne spot corrector, dipakein, dia bakal cepat kempes. Nanti udah tinggal bekas. Ini untuk bekas untuk jerawat yang sudah meradang ya, kita baru pakai ini. Oh, kalau sudah meradang. Yang Oke. sudah meradang, yang meradang itu kan Yang merah ya biasanya. yang merah dan sudah bengkak dan Pakai mau nggak mati agak gitu ya? sakit-sakit seperti itu. Itu harus pakai acne spot corrector. Kalau hati yang sakit Iya. bisa pakai itu. Iya, aduh. Harus banget ya, apalagi untuk kita yang sering makeup kan, Christine. Jadi bener-bener harus nyediain banget. Ya, jadi sebenarnya kan untuk jerawat itu kan banyak jenisnya, ya kan. Kalau misalnya seperti ini kita ada serangkaian produk-produk jerawat yang dari produk MD Dermatics, ya. Mungkin saya bisa jelaskan. Boleh. Oke, jadi yang pertama kalau misalnya ini kita ada acne cleansing gel, itu sabun untuk mencuci muka. Bagi yang berjerawat itu sangat bagus banget karena dia mempunyai ingredient salicylic acid, ya, dan juga baunya juga enak banget karena dari aloe vera. Setuju. Iya. Jadi ini bagus banget. Jadi untuk jerawat, khusus untuk jerawat. Jadi sabun untuk jerawat. Kalau misalnya jerawatnya udah sembuh, masih boleh pakai ini lagi apa? Produk yang Iya. Dan tidak perlu lagi. Kalau misalnya sudah tidak punya jerawat, jangan dipakai lagi karena dia bisa mengeringkan. Oke. Iya. Oke. Jadi setelah itu kita punya ini pore refiner. Pore refiner itu toner yang juga untuk membalancekan pH kita juga di kulit dan juga menghilangkan kulit-kulit mati. Ya, kulit mati, mengangkat kulit sel kulit mati. Ini pore refinernya, tonernya. Oke. Dan yang ketiga ini acne fighter.
Oke, acne fighter ini juga untuk menghilangkan jerawat-jerawat juga dan membunuh bakteri-bakteri jerawat juga. Oke. Ya, ingredientnya juga ada benzoyl peroxide, oke, sama alpha hydroxy acid. AHA ya. Ya, AHA, iya. Jadi ini bagus banget juga untuk jerawat yang seperti komedo-komedo putih, komedo-komedo hitam, itu bisa dipakai ini. Oh, itu paling sering nggak sih komedo-komedo gitu? Iya. Tapi yang meradang juga bisa. Tapi yang kalau yang meradang lebih bagus yang acne spot corrector. Acne spot corrector. Oke. Oke. Terus ada apa lagi nih, Bu? Ini adalah blemish control gel. Blemish control gel itu untuk mengontrol produksi kelenjar minyak. Jadi kan kalau misalnya kita jerawat nih, pasti kan banyak banyak minyak-minyaknya ya, kulit-kulitnya itu berminyak ya. Sebum-sebumnya itu ya. Jadi ini untuk mengontrol supaya produksi minyaknya tidak berlebihan. Jadi biasanya kalau kita pakai itu hanya seminggu 2 kali saja. Seminggu 2 kali. Iya, ini sangat bagus. Oke. Jadi sudah dikenalkan 1, 2, 3, 4, 5. Iya. Terus ada apa lagi nih? Oke, ini ada clarifying scrub. Clarifying scrub ini untuk itu mengangkat sel-sel kulit mati juga, tapi ini setelah dipakai jerawat yang tidak meradang. Yang maksudnya sudah sembuh ya. Jadi ini untuk mengangkat sel-sel kulit matinya. Oke. Dan ini Yang paling penting. ada sunblock. Jerawat tidak jerawat. Wah, bener banget tuh. Jerawat harus dipakai sunblocknya. Wait, aku tuh ada loh. Ini kan ya? Iya. Kita pakai ya biasanya di outdoor ya. Iya, Nah. betul. Karena Karena penting banget sih. kalau misalkan betul banget, karena kalau yang setahu aku ya, kalau misalkan bukan cuma di luar aja, bukan cuma langsung kena matahari aja, tapi seperti aku yang memang kerja di studio atau untuk teman-teman yang kerja di kantor kan banyak lampu tuh ya Bu ya. Spotlightnya ya. Lampu itu juga kita harus melindungi kulit kita dari ya lampu, bukan cuma sinar matahari aja. Apalagi kalau misalkan di studio tuh aku sering banget banyak banget lampu kan, kita harus lightingnya kenceng ya. Jadi aku benar-benar takut sih kalau misalkan aku keluar ataupun syuting kemanapun tanpa sunblock, itu aku takut banget. Jadi aku selalu sedia sunblock kapanpun dimanapun. Oke, nice. Dan by the way, teman-teman nih, kayaknya ya, aku juga mau memastikan. Soalnya gini, aku sendiri, kayak tadi aku sempat ceritain sedikit bahwa aku aslinya tuh bukan tipe yang gampang berjerawat. Tapi kemarin karena salah produk yang aku gunakan, di sini tuh sempat jerawat merah-merah banget. Mungkin nanti akan aku update di Instagram aku. Jadi jerawatnya tuh benar-benar tiba-tiba boom gitu loh. Terus aku ngobrol sama Bu Santi, dan Bu Santi tuh ngenalin 3 produk. Aku diminta untuk pakai sabun cuci muka, which is ini ya, acne cleansing gel. Terus disuruh pakai Toner. pore refiner toner sama blemish control gel. Dan yang aku rasain ini sekalian review berarti ya. Sekalian review. Kalau dari aku kemarin tuh beneran merah yang sakit-sakit, yang kalau misalnya diusap sedikit, kalau dipakai bedak tuh yang sakit banget itu loh. Dan sakitnya tuh sekepala. Pas udah pakai ini berhari-hari, aku tuh ngerasain yang bener-bener dia ngeringin, dia bener-bener ngeringin, tapi dia dikempes. Ngempesnya kerasa. Dan ini ngebantu buat apa ya? Untuk mengontrol produksi kelenjar minyak. Karena kan kalau saya lihat jenis kulitnya Christine, itu karena dia kombinasi T-zone-nya. Jadi di dahi sama hidung itu lebih berminyak. Iya, jadi makanya saya sarankan untuk 3 produk itu. Berarti kita tuh walaupun misalnya jerawat nih, misalnya case-nya aku sama Natasha kan beda. Iya. Natasha misalnya case-nya adalah ada jerawat radang, aku case-nya tiba-tiba ada serangan jerawat itu. Beruntusan jerawatnya ya. Walaupun kita sama-sama konteksnya jerawat, bukan berarti kita harus pakai semua produknya. Iya, betul. Oke, case by case berarti. Iya. Teman-teman, jadi jangan takut tiba-tiba kalau misalnya lagi jerawat, berarti gue harus pakai serangkaian semua produknya. Enggak juga, ya. Jadi bisa konsultasi juga, bisa DM di IG MD Dermatics juga bisa. Tuh, jadi teman-teman Benar. bisa ya. Karena Natasha sendiri udah cobain produknya dan cocok ya. Iya, dan memang itu dia konsultasi paling penting ya, Bu ya. Karena memang kalau misalkan kan lagi banyak nih skincare yang kayaknya namanya perempuan pengen coba ini, coba itu, yang akhirnya mengakibatkan wajah kita jadi breakout. Karena kemarin tuh aku juga pernah punya pengalaman
karena lagi ngikutin tren suatu produk, aku jadi kayak coba-coba juga. Nah, itu Penasaran, juga kan? salahnya adalah tanpa konsultasi. Jadi memang konsultasi penting banget gitu ya. Ya, ya. Karena produk MD Dermatics ini berasal dari negara Amerika, USA, dan juga sudah FDA approved dan BPOM. BPOM. Nah, sudah ini register. nih. Ini Jadi banyak. register ya. Ya, karena skincare MD Dermatics ini sebenarnya produk dan dermatologis. Itu produk dokter-dokter kulit. Yang paling disenangi oleh dokter-dokter kulit. Karena itu mengobati ya. Skincare-nya mengobati. Itu yang paling penting sih berarti teman-teman. Dan berarti saran kalau misalnya dari Natasha, kalau dari yang aku tangkap adalah kita penasaran boleh, tapi jangan langsung nekat coba kalau nggak konsultasi. Karena biasanya diiming-imingi dengan claims itu kan bisa, wow kayaknya bagus banget nih, mukanya auto glowing gitu ya. Tapi berarti harus konsultasi yang paling penting. Karena for your information teman-teman yang lagi nonton juga, Natasha ini waktu itu sempat beberapa waktu yang lalu sempat menjadi model untuk produk acne series juga ya. Betul. Jadi Natasha sudah pernah membuat video juga bagaimana kita memakai produk-produk yang ada di jerawat. Nah, untuk masalah jerawat, untuk acne seriesnya, betul. Natasha waktu itu jadi modelnya. Jadi somehow Natasha sendiri udah tau lah tentang produk-produk ini, dan terbukti ya, it works for you ya. It works, yes. Beneran deh. Aku bener-bener, muka aku tuh kayaknya udah waktu dulu kebanyakan pakai produk sampai bener-bener kayak kebal gitu ya Kak. Jadi ada beberapa produk yang aku ngerasa kalau aku pakai itu justru nggak ngasih efek apa-apa gitu. Tapi akhirnya pas aku ketemu sama Bu Santi waktu itu, ngenalin produknya juga, aku interest dan aku udah konsultasi, dan it works. Terutama yang bener-bener aku cinta banget sih yang aku ini ya. Bener-bener horizontal. Iya, aku juga cocok. Bener-bener kayak in days, aku ketemu sama Bu Santi untuk meeting, padahal rencananya untuk meeting dalam keadaan gila, gue nggak pede banget, muka gue lagi kayak begini. Iya, itu bener-bener bisa stres loh jerawat. Aku tuh bener-bener melalui masa-masa dimana aku bener-bener sedih dan stres ngelihat kondisi muka aku yang jerawatan atau bahkan bekas jerawatnya pun tetap mengganggu gitu. Iya, makanya seneng ya bisa ketemu produk-produk MD Dermatics. Thank you loh Bu Santi loh. It's okay. Thank you. Yes, amin. By the way, sambil kita bahas produknya juga, aku ingin kita ada hadiah yang sudah kita siapkan buat viewers, khususnya viewers MD Dermatics ya. Jadi buat teman-teman yang ingin dapat hadiah, mungkin boleh ngumpulnya di MD Dermatics. Karena kita punya pertanyaan yang bisa teman-teman jawab di komen ataupun di DM. Nanti kita akan cek, pemenangnya akan kita umumkan lewat DM by the way ya. Nanti kita akan umumkan juga lewat story ya. Okay. Pertanyaan pertama, sebutkan rangkaian produk Advanced Acne System. Pertanyaan pertama, sebutkan rangkaian produk Advanced Acne System. Buat teman-teman yang udah tahu, mungkin bisa lihat contekannya di feed-nya MD Dermatics ya. Atau udah kasih tipsnya juga ya. Iya. Jadi pasti bisa jawab pertanyaan tadi juga sempat dibahas, bisa langsung dijawab. Pertanyaan kedua, apakah fungsi dari Acne Fighter? Acne Fighter itu yang ini ya? Yes. Ini tadi kalau jerawat yang tidak meradang ya? Semua. Semua Gampang-gampang nih. Gampang-gampang pertanyaannya. Iya. Dapat hadiahnya ya berarti ya. Iya. Sekali lagi pertanyaan kedua tadi adalah apa fungsinya dari Acne Fighter? Ya, nanti kita akan recap lagi pertanyaannya ya. Lalu untuk pertanyaan ketiga, bagaimana cara kerja dari Blemish Control Gel yang ini? Jadi ini produk yang aku dapatkan juga dari Bu Santi kemarin. Blemish Control Gel, bagaimana cara kerjanya? Dan ini nih, kita udah mau 1 jam ya. Kalau 1 jam takutnya auto cut nih. Teman-teman bisa jawab pertanyaannya. And by the way, thank you in advance dulu, takutnya ntar keburu cut. Thank you banget Natasha udah join live bareng kita MD Dermatics. Thank you. Yeah. Not stay healthy and safe ya. Itu Ibu selalu ini ya, rajin cuci tangan, jaga kebersihan, jaga kesehatan pokoknya. Ya. Thank you banget. Betul. Yes. Okay, Natasha. Yes. See you another time. See you. See you again someday. Thank you so much ya. Thank you so much. Bye-bye. Bye. Dan pastinya juga buat semua teman-teman dari MD Dermatics, thank you very much for joining.
Buat pertanyaannya nanti kita akan recap lagi di Instastory, dan teman-teman kalau tahu jawabannya langsung jawab aja di DM. Pemenangnya akan kita umumkan nanti di story. Oke, thank you very much for joining. Thank you banget Bu Santi. Thank you so Sudah much, join Christine, and for having yang me. sangat cantik. Thank you banget, cantik banget ya. Thank you banget semuanya. See you again next Bye. time. Bye.